videonya, dia katanya tunggu saya, nanti saya akan buatkan video seperti apa tutorial untuk mencairkannya katanya. Lah kan koplak itu namanya Bang. Mereka menjelekkan tapi juga mau bikin video untuk pencairan gitu. Heran saya juga ini orang-orang ini. Makanya saya berpesan aja, CP mania janganlah follow mereka-mereka yang hater-hater itu. Ya tadi saya bilang kan tanda petik munafik lah, ibaratnya kan kayak gitu. Saat itu yang pertama itu. Terus yang kedua ini Bang Hendri, sepertinya ada korelasinya antara perpindahan pulang kampungnya CPP dari berbagai exchanger supaya masuk ke TPX ya, dengan mau distribusi airdrop kita ini, di mana korelasinya kira-kira Pak? Terus apakah yang 50-50 tadi masuk ke Aster itu nanti CPC nggak ada lagi di wallet web2-nya? Sementara ini mereka nggak CPC karena dengan kebijakan yang ada, mereka ini kan sebenarnya dihack habis-habisan kemarin CTC ini Pak. Jadi dihack itu di orang dalamnya yang ngehack. Jadi CTC kita itu ya. Pak, sebelum itu jauh-jauh hari, teman kita Bang Joko yang ada di Madiun itu sisa 30.000 lebih. Namanya ditukar, passwordnya ditukar, autentikatornya ditukar, dan saldonya hilang malah. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak sekali. Nah ini kalau tidak ada indikasi orang dalam yang ngerjain, itu tidak mungkin terjadi ditukar-tukar. Kan begitu Pak? Nah kemungkinan kebijakan ini juga kemarin Tiger AI, mereka itu ada bug di Tiger AI itu, orang itu masuk kecil dan withdrawnya berulang-ulang kali banyak sekali. Oh begitu. Itu yang informasi kita dapat. Kalau dengan pola itu kita yakin karena bos sampai sekarang menukar semua manajemen IT-nya dan juga admin-adminnya. Itu informasi dari upline kita. Sementara menunggu proyek yang akan merilis perjalanan. Karena jaringan CTCP ada di dalam jaringan BP20. Mereka tidak bisa untuk mengembangkan di Tantin Chain, karena Tantin Chain masih baru, trust belum muncul Bang. Karena kita tahu project-project layer 1 yang bermunculan sampai sekarang kayak Hemi, kayak Suisse, Polygon juga tidak bisa menaikkan harga setinggi Gaban, sedangkan mereka famous malah. Betul kan? Nah, jadi mereka menunggu token apa yang ada di jaringan BP20, nanti dia akan kolaborasi lagi dengan Tantin. Karena di sini kita nggak tahu kong kali kongnya bagaimana, karena di tanggal 28 habis airdrop, di tanggal 28 lah tutup acaranya untuk CTC dipindahkan. Gila nggak? Oh, betul siap. Ini kong kali kong, dan begitu juga di saat airdrop rilis tidak lama berikutnya akan membuatkan sebuah sistem lagi di Kilit. Nah ini kong kali kong ini bukan diprediksi dari awal. Kita sudah berjalan 3 bulan. Kalau di sini tidak ada kong kali kong di balik segi sistem atau kerjasamanya bagaimana, kita nggak yakin LP yang bisa bertahan sampai hari ini dan harga bisa bertahan. CTCP hari ini $3 lebih, yang orang mengatakan kemarin paling harganya di 0, di bawah 0,5. Kemarin kita juga sempat bilang kalau harganya 0,5 satu hari aja kita bertaruh 1 miliar, tapi sekarang sudah dilewati lebih dari 1 bulan malah. Benar kan? Nah, jadi karena kita nggak nyangka Bang, ini project super luar biasa gitu loh. Bang? Nah, panjang jauh ke bawah nih Bang. Oke, itu aja sih Bang. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan teman-teman semua. Kita lanjut ke... Banyak sih teman-teman mau bertanya. Kita lanjut ke Bunda Fauzia. Silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah bisa masuk juga. Ini Pak Hendrik, saya kan coba cek reward dari level 1 sampai level 30 ya. Mungkin apakah sistem atau gimana saya belum paham. Itu di level 1 tuh saya nggak muncul rewardnya.
padahal itu kan akun induk utama ya, Nah. muncul. Bunda dengar baik-baik dulu, Ya. karena kita udah ulang terus nih. Di tanggal 25 sampai tanggal 28, pendaftaran KYC bisa dilakukan terus untuk mendapatkan 100. Ya, Dan ini waktunya mereka mengupdate semua data itu. Di tanggal 1 nanti akan muncul semuanya. oke. Oke? Oke. Dan di tanggal, bukan tanggal 1, di tanggal 29. Di tanggal 29 sampai tanggal 1, teman-teman yang sudah muncul baru mau klaim, silakanlah lakukan klaim itu sampai tanggal 1. Oke, Di tanggal 29. 1, airdrop release. Oke. Oke? Dah, selesai. Berarti nggak apa-apa ya, kita abaikan dulu aja itu ya. Betul. Oke. Ya, cuman itu aja sih, tadi saya cek-cek kok ada yang muncul, ada yang lebih kecil, kok malah yang di bawah ada yang lebih besar gitu dibandingin yang atas. Tuh. Betul. Itu aja sih Pak Hendrik. Baik. Sambil kita tunggu nanti video tutorial untuk teknis WD dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Bun. Iya, terima kasih Pak Hendrik. Salam sehat semua, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk tentang sosial media yang viral sekarang, kita lanjut ke Bapak yang tadi, itu bagus sih. Teman-teman, kita di Indonesia, sosial media terbuka untuk mendoktrin kita. Malah sekarang, semua keturunan kita jadi bengok semua, menari-nari kayak orang bodoh. Walhal, banyak kebijakan dari sosial media, baik Malaysia, baik China, itu memblokir show off, memblokir orang-orang membuat konten yang tidak berfaedah. Begitu juga, negara kita, di saat ada hoax, kita akan lanjut suka. Nah, makanya suka tai kita semuanya. Di negara luar, kalau begitu, langsung ditutup oleh pemerintah. Jadi dalam waktu yang sama, dunia tanpa batas ini, bagaimana kita memakan, mendoktrin, dan seperti kayak istri kita selalu menonton Korea, itulah mindanya akan keluar ke kita, dan dia akan ceritakan kita tidak romantis. Kalau kita romantis, teman-teman, kayak film Korea tadi, kita tidak mungkin hal itu terjadi, itu fiksi. Nah, itulah yang akan terjadi dengan kita di saat kita melihat benda-benda yang kita butuhkan dan tapi kita lihat yang tidak membutuhkan. Contoh, di saat kita mau menjalankan CTCP, cukup informasi aja yang kita dapatkan di tempat-tempat yang memang sesuai. Kayak konten-konten kreator yang membuatkan seperti Bang Sultan, Bang Darso, teman-teman yang lain. Cukup itu aja. Tidak perlu untuk melihat dan meyakinkan. So, tanda tanya kita tadi merusak pola pikiran kita. Kita didoktrin terus setiap hari, kita diceritakan dengan setiap hari, dengan polanya dia juga tidak tahu, gurunya juga syaitan. Berarti gurunya syaitan, kita berguru sama dia, kita lebih bodoh dari iblis. Jadi dalam waktu yang sama teman-teman, kita sudah mendekati hari H. Dan mendekati hari apapun yang kita pikirkan, kita kembali lagi di titik yang pertama kita perjuangkan adalah duit. Kita ada duit, kita disayangi. Kita ada duit, suara kita didengar. Kita ada duit, semua orang akan melihat kita. Di saat kita ada duit, istri pun sayang kita. Dan apa yang kita lihat hari ini, alhamdulillah CTC, ada satu pola yang kita luar biasa sampai hari ini belajar. Di saat mereka dapat duit, di CTC kemarin, akhirnya rumah tangga mereka tidak jadi bercerai. Ini luar biasa teman-teman. Begitu juga ada yang menikah. Nah, mungkin CTCP ini banyak kali kita lihat di grup cocok tanam mau janda baik pirang. Nah, inilah peluangnya. Kalau berani. Kan begitu. Kita lanjut ke Mang Nachang. Silakan Bang Nang. Silakan Mang. Assalamualaikum dan selamat malam Mang. Mang, sore. Mang. Oh, Mang. Assalamualaikum dan selamat malam, Mang. Ayo, Mang, screen-nya dipencet, Bang. Sekali lagi, Mang. Assalamualaikum dan selamat malam. Nah, kadang-kadang kita tuh buat nama sesuai dengan ada pikiran kita. Kadang-kadang buat nama kita pun nggak sadar itu nama kita atau tidak. Ayo kita lanjut Bang Kusnadi, Kusmayadi. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Kusmayadi. Bang Kusmayadi. Oh, Ismail. Oke, kita lanjut ke Teti Kusmadewi. Ah, saya Mbak. Assalamualaikum dan selamat malam.
Bu Titi. Nah, ya silakan Bu. Abang, ini saya dari Garut. Ya, silakan. Baru bisa kepanggil ya Bang ya. Abang, mungkin yang saya tanyakan udah ditanyakan sama yang lain ya, dan sudah terjawab juga. Tapi saya penasaran gitu Bang. Saya sudah ini lagi lagi ngeklaim baru sampai 30 ya Bang ya. Tapi belum muncul itunya Bang, rewardnya Nanti belum tanggal muncul. 29 nanti update Bu. Di tanggal 29. Masih ulang lagi nih. Di tanggal 25 sampai 28 lakukan KYC kalau ada orang baru mau masuk. Tapi tidak ada lagi hadiah sebanyak 3 naik 10. Nah, selama 3 hari itu mereka mengupdate dan di tanggal 29 akan muncullah hadiah-hadiah itu. Oke? Iya, oke. Yang saya tanyakan sekali lagi ya Bang ya, Ya. Penasaran gitu bahwa masalahnya referral saya lebih banyak daripada saya Bang. Ada itunya walletnya ya yang lebih banyak. Jadi untuk meyakinkan minta tolong ke saya, tolong tanyain ke Bang Henry katanya, karena dia mau masuk tidak bisa masuk juga gitu. Jadi saya nanyain mungkin ya Bang ya, kalau pencairan itu serentak apa gimana Bang? Saya tadi tidak menyimak. Nah, untuk pencairan, menurut developer, kita tidak ada kuota. Tetapi cara polanya itu untuk di-approve, kita belum tahu. Sama-sama belum tahu. Jadi, teman-teman semua yang masih menandatanyakan bagaimana cara withdraw, teman-teman hanya menunggu sampai di tanggal 2 supaya kami di tanggal 1 melakukan withdraw dan mencari polanya, dan saat pola sudah ketemu kita akan buatkan video, dan video ini akan dipersembahkan buat teman-teman untuk dilihat. Oke? Ya oke. Satu lagi ya Bang ya. Ya silakan. Ini dalam dalam 1000 sekian wallet ada yang tidak KYC gitu ya Bang ya. Itu ngaruh nggak buat pencairan? Kalau nggak KYC ya mau cair apa, sama persis kayak gini. Ada orang gitu baru ya. ke kampung ibu, belum pernah tinggal di situ, tak tahu dibilang ini tanah nenekku, sedangkan dia tidak pernah bernenek di situ. Gimana dia mau ngeklaim tanah dia? Pasti orang desa itu bakar rumah dia kan? Nah begitu loh Bu. Setuju? Ya. Setuju. Makasih ya Bang, sehat selalu ya Bang ya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Garut. Oke. Amin. Selamat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam Bu Teti, luar biasa kemarin Garut, luar biasa. Kita lanjut ke sebentar ya teman-teman, kita dulukanlah yang wanita-wanita ini pejuang. Nah, kalau ada wanita, kita lanjut kepada Bang Muhammad. Bang Muhammad Subuh di sini munculnya. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Muhammad. Ya, selamat malam Bang Hendrik. Ya, apa pertanyaannya Bang? Oke, pertama kita mengucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu ya Bang Hendrik ya. Terima kasih Bang, Alhamdulillah. Oke, yang saya tanyakan nih ini Bang, tadi saya udah catat. Jadi katakan nanti semua ini udah cair ya. Katakan semua cair lah, kira-kira gitu lah. Nanti ada lagi proyek yang lebih elok kan Bang ya setelah ini? Insya Allah. Oke, ada proyek yang yang leadernya nanti adalah Bang Hendrik sendiri gitu kan. Oke, keduanya adalah next. Berarti Bang Hendrik ini sebenarnya mudah-mudahan nanti ini semua menjadi kenyataan. Sebenarnya kalau dekat Malaysia ini udah harus dapat declare Datuk nih Bang Hendrik nih. Datuk boleh beli Bang gitu ya. Malaysia. Datuk tipu ambo gini ke orang Padang lah Datuk. Ya gitu. Itu sepatutnya ada dapat gelar itulah, karena kan udah melanglang buana sampai dari Aceh sampai ke mana ya, sampai ke Flores ya, apa nama? Ke Lombok ya Bang ya? Nah kalau Flores belum, Lombok sudah. Lombok ya, Lombok udah oke. Nah itu ketiganya adalah
teknisnya kurang lebih yang saya pahami adalah klaim, kemudian masuk CTCP, kemudian kita konekkan ke USDT, ke Indodax kalau nggak salah gitu ya Bang ya? Iya, tergantung abang ada punya Indodax, Binance, pintu bisa. Oke, berarti ini udah nomor 3-nya saya udah paham. Kemudian keempatnya tuh untuk gas fee ini Bang, untuk gas fee ini jadi gini Bang. Untuk gas fee ini memang belum ada bocoran sama sekali ya Bang. Ya, saya sebenarnya penasaran banget gitu. Jadi berapa persen gitu kita Sebenarnya Misalkan simple kita- Bang. Simple aja. Kita kan tunggu sampai tanggal 1. Tanggal 1 sekarang siap. ini berapa hari lagi? Gas fee itu penasaran. Penasaran bini aku Iya. gimana lah bentuknya kayak gitu. Nah, ada satu lagi yang abang lupa catat itu. Aku buka grup namanya sebagai apa namanya grup poligami. Gak ada pula yang mau masuk. Oke ya. Abang mau daftar nggak? Bingung lah, masih bingung tuh. Ah, nampak tuh. Jangan katakan abang. Tadi Datuk kan, itu Sultan Tuan tuh, Sultan gelarnya. Gak berani dia masuk grup. Oh gitu ya. Iya. Apa Iya, ada betul. lagi? Nah, sabar bang. Kita tunggu. Insya Allah cepat mungkin lah kita kabarkan. Oke? Oke baik Bang. Oke, Baik. yang saya ingin tegaskan lagi Bang, Ya. bahwa Silakan. nanti setelah ini fix nanti ada project yang kita bisa ikutin lagi ya Bang ya berarti. Ada. Insya Allah berlangsung terus proyeknya CTCP ini bang. Oke baik. Kalau gitu CTCP ini nanti hubung kaitnya dengan Kilin nanti kira-kira gimana ya Bang itu Bang? Nah. Menurut gambaran ke depan. Kalau Kilin ada jaringan BP20 akan langsung dikaitkan sama si CTCP ini. Begitu. Oke. Karena kalau Tantin sekarang, mereka sekarang ini kayak karantina lah, di kuarantin. Jadi dia pulangkan semua token tadi, dia tahu siapa pemiliknya dan dia akan tahu dari mana wallet-wallet itu ditransfer ke Tantin Exchange. Nah, mana yang akun-akun kemarin disyaki daripada penipuan itu akan diblokir sama mereka. Itu aja sih. Oke. Alright? Oke, itu yang keempatnya Bang. Kelimanya pertanyaan saya agak banyak, mohon maaf nih. Jadi kalau yang untuk Kilin ini kan saya tidak lolos KYC. Saya berkali-kali berulang-ulang tak lolos, tapi yang Nah, pastikan bang KTP abang ataupun paspor abang itu sesuai banget dengan muka abang. Kalau nggak sesuai lagi bang, nah saya ada satu teknik. Dan ini yang dikerjakan oleh teman-teman kita. Muka kita ini kan berkedut bang. Ya baik. Abang tahu solotip? Iya paham. Solotip tahu kan? Tahu. Nah, abang lem solotip itu ditarik ke belakang biar tidak ada namanya kedutan. Dan abang foto pasti lolos. Dan itu ada yang lakukan waktu namanya cadangan kemarin. Ada yang nggak ada telalat, diletak telalat. Ada yang giginya ada semua ditemin. Ada bu, ada. Cobalah. Oke? Tapi kalau yang Tantinnya ini saya udah verifikasi yang biru bang. Gimana bang? Kalau verifikasi biru Tantin tadi sebenarnya di Kilin itu tidak perlu verifikasi lagi. Sudah verifikasi auto kan pintunya dan kuncinya itu kan bukanya sama bang. Oh baik. Kalau gitu tak ada masalah sebenarnya ya bang ya. Betul. Oke baik. Oke. Oke baik, itu udah ada jawabannya. Oke berarti saya nanti sampai di ujung airdrop ini saya terus memohon bimbingan dari Bang Hendrik, kita semua juga, supaya ini benar-benar benar-benar ini apa yang kita harapkan ini menjadi kenyataan. Dan supaya teman-teman tadi itu yang banyak diceritakan tadi, orang-orang yang skeptis ya, atau orang-orang yang tidak percaya ini menjadi padan muka. Kemudian next karena kita udah bisa membuktikan sesuatu hal yang kata mereka mustahil,
nanti siapa tahu mereka semua bisa ikut yang menjadi proyek yang berkelanjutan nantinya gitu Bang, seperti itu. Betul. Seperti Dan itu. terbukti Jadi, sudah di CTC, Pak. CTC kemarin banyak yang nggak dapat. Sekarang yang Ya. kemarin yang nggak dapat di CTC, hantunya sudah mulai naik di CTCP. Makanya lebih viral lagi. ya. Kalau Ya. CTCP ini WD-nya muncul lagi WD-nya, ini mungkin lebih gila lagi di proyek baru ini. Ya, siap. Nah, begitu, Pak. Sama kayak kita Ya, lah. Pergi merantau ke Malaysia itu untuk mencari duit lebih dari gaji Ya. ataupun dari siap. pendapatan. Semakin hari, siap. semakin banyak orang mau ke Malaysia. Untuk apa? Merantau. Tetapi Ya, izinnya bukan segampang dulu. Saya dulu masuknya Oh, pendatang Arab, Bang. Umur 5 tahun saya masuk. Sebelum tahun 90. Makanya saya dapat IC merah. Kan gitu? Oh, gitu ya Bang ya. Iya. Kalau jadi gini Bang, apa nama yang tadi itu tentang CTC yang awal itu kan saya pernah ikut waktu itu masih tinggal di Tangerang gitu ya. Tapi waktu itu KTP saya kan ketinggalan di Lampung. Nah, kemudian saya ketemu Bu Endang yang tadi juga ada di Zoom ini. Kata Mbak Endang kan memang benar-benar sudah membuktikan bahwa CTC itu benar-benar cair. Makanya ini saya buat pernyataan bagaimana teman-teman ini bisa yakin, dan adalah beberapa online saya punya teman-teman yang mengikuti jejak saya gitu, walaupun tak banyak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Kan ada yang di titik Sukabumi, ada yang di titik Depok, ada yang di titik tempat lain tuh yang saya lewatin sebagai dalam perjalanan keseharian. Kan ada yang dekat Sukabumi, dekat Bekasi, dekat mana ke, ada yang pada ikut gitu Bang, seperti itu. Jadi nanti terus itu lagi Bang, satu lagi yang penting punya untuk kita dengar juga, itu tuh setiap saya kunjungan menemui semua customer saya itu kan katanya, aduh penjualan lagi kayak gini, penjualan lagi kayak gini. Nah itu tuh rata-rata ketika saya cerita tentang benda ini tuh antusias banget, cuman rata-rata bilangnya udah deh Pak Warno, pokoknya buktiin dulu, setelah itu nanti saya pasti ikut. Nah nanti ini menjadi senjata setelah tanggal 30 ini kan, tanggal 1, 2, 3 mudah-mudahan saya bisa mewujudkan bisa memberikan contoh kepada mereka, nanti bisa banyak yang ikut gitu Bang, seperti itu untuk proyek-proyek yang akan datang. Bang Suwarno umurnya berapa Gak? Saya Kira-kira. Saya itu kan lahir tahun 67 ya, berarti itu 58 ke gitu. Kalau dia bilang begitu, kau jalan dulu lah, nanti kalau berhasil aku aja. Ada satu cerita yang sederhana. Ada satu gadis, rebutan semua orang bilang, kau lah kawin nanti, kalau udah cantik nanti aku nikah lagi. Kalau kita udah kawin sama dia, mau kawin apa lagi Bang? Iya kan? Iya. Itu sebenarnya adalah penolakan yang sederhana. Penolakan yang tidak mau, dan orang begitu jangan diajak lagi. Kalau menurutku itu adalah penolakan yang paling bagus sekali, supaya kita tidak memperpanjangkan cerita. Kan begitu? Oh gitu ya. Nah, kalau sudah muncul dari kata-katanya begitu, jangan diajak lagi. Oke? Ya, Alright. baik, tapi banyak Bang nanti yang pokoknya yang akan ikut setelah ini kan. Jadi nanti kan saya akan buat video bagaimana dari klaim sampai penarikan menjadi uang yang nyata. Nanti akan saya buat video supaya ketika saya siarkan ya, ketika saya mengkampanyekan ini akan banyak yang ikut nantinya next time untuk project yang akan datang gitu Pak. Insya Allah Pak. Dan kita akan buatkan Zoom terus, dan kita nggak akan sia-siakan teman-teman. Di mana ada peluang duit yang sederhana, pola pikirnya logik, kita akan ajak terus. Oke? Baik Bang, terima kasih banyak atas bantuan informasi dan jawaban dari Abang, sangat bermanfaat banget. Semoga Bang Hendrik dan keluarga sentiasa sehat, sejahtera, bahagia dan sukses, dan juga untuk kita semuanya seperti itu juga, sentiasa sejahtera, bahagia dan sukses. Amin. Amin.
Terima kasih Bang Terima Suwan. kasih. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita nggak ikut urutan ya teman-teman. Kita lanjut, kebetulan beliau ini udah lama sekali. Oke, Bang Yanto, silakan Bang Yanto. Ya, semangat pagi, Bang Hendrik. Ya, gimana Bang Yanto? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi teringat pernah buka-buka catatan. Ternyata kita ketemu di Hotel Pangestu itu 2019, Bang Hendrik. Benar. Dan saya Sama Pak Leo waktu itu. Leo Bung Serpong ya. Iya benar. Ya, jadi perjumpaan yang dulu mungkin kurang berkesan karena mungkin posisinya tidak bagus, tapi itulah namanya dunia bisnis. Tapi alhamdulillah saya tetap positive thinking, yang mana waktu project itu kan sempat ada exchangernya juga ya, ada swapnya, ada penghubungnya juga. Mirip kayak CTC. Iya. Serius. Makanya ya saya begitu lihat catatan itu ada situ, oh iya ternyata sama persis perkebunan. Airdropnya juga dapat 100 itu HLB itu, benar kan? Ya itulah. Jadi kembali lagi kepada dunia kita. Kalau memang kita pemain atau pelaku bisnis multi level, pasti akan ketemu lagi entah kapan. Alhamdulillah, sekalipun kemarin ada kerugian karena kita tidak pernah menyalahkan orang, istilahnya mana yang salah, ya kan? Tapi kita lihat mungkin posisinya kita kurang benar, kurang pas atau kurang beruntung. Jadi ketika ada penawaran dari saudara kita yang di Langsa ya, saudara kita, alhamdulillah peluang ini langsung saya tangkap. Dan alhamdulillah sekalipun nggak begitu banyak kayak Cuan dan lain-lain, tapi saya sudah bisa bantu 2.500 orang menikmati dari hasil CTC. Nah jadi alhamdulillah juga di CTC Plus ini kenaikannya lumayan signifikan, 20 kali lipatnya. Jadi karena kita selalu positive thinking, sekalipun ada gerbong yang gugur, entah karena merasa kurang cocok atau mungkin karena sudah bisa, ya tidak masalah. Artinya di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak orang selalu ikut sama kita. Saya mungkin hanya berbagi, Mas Hendrik. Ya, teman-teman ini kan banyak yang bertanya tentang klaim reward gagal. Nah, saya eksperimen. Ya mungkin teman-teman bisa dicoba ya. Ketika kita klaim, kan di situ ada 30 level ya. Oke, teman-teman bisa rubah levelnya. Nah, misalnya saya klaim level 1, nggak kena, iya kan? Nah, saya rubah di level 2, cek. Memang lama, 110 detik. Sampai level 30, itu pasti ada yang kena. Dan kabar baiknya, kalau kita nggak sabar atau mungkin capek, kita close, besok kita masuk lagi di akun tersebut, kita cukup cek aja juga bisa. Ini mungkin tambahan info buat teman-teman. Artinya, kalau teman-teman pengen penasaran, pengen segera diklaim, coba dengan cara saya. Jadi kita diingat saja, kalau di situ kita sudah klaim, jangan klaim lagi, karena kalau diklaim itu mubazir. Sama halnya kalau kita registrasi pada saat gangguan, kadang-kadang terregistrasi 2-3 kali kena biayanya. Nah mungkin ini bisa membantu, silakan dicoba teman-teman, karena sampai tadi jam berapa, jam 8, jam 9 aja saya berhasil mengklaim walaupun nilainya nggak banyak. Jadi kadang kalau kita klaim itu pengen yang angkanya besar. Nah, tapi malah yang masuk nggak sebesar yang kita inginkan gitu. Misalnya yang diklaim itu ada sekian ribu, 5.000, 6.000, 7.000, tapi malah yang masuk cuma 800, 300. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya syukuri aja, karena 300 juga kalau dikali $3 udah besar gitu loh.
kadang-kadang kita suka berpikir, wah sayang amat ya yang besar belum kena, itu aja sih. Itu jadi mungkin boleh dicoba teman-teman kalau yang sudah klaim, udah kena biaya, cukup cek sampai kena. Kalau memang misalnya dari 1 sampai 30 nggak ada yang kena, berarti sistem belum berpihak kepada kita. Tapi dari beberapa akun, hampir semua ya, ada sih dari 20 yang saya klaim, cuman ada 1 atau 2 akun yang tidak masuk dicek sekalipun sampai selesai. Dan seperti yang dipertanyakan teman-teman juga sama, saya pun mengalami hal yang sama. Misalnya saya bikin 5 akun, yang referral 1 masuk, referral yang nomor 2 tidak masuk, referral 3 masuk, referral 4, 5 nggak masuk. Nah, yang di 6, 7 ada juga gitu. Jadi saya rasa entah mungkin sistemnya itu masih belum sempurna atau bagaimana, tapi kita tetap positive thinking, whatever lah. Ibaratnya dapat berapapun itu rezeki kita itu sebagai tambahan daripada reward kali 3, betul? Bukan begitu, Bang Dik? Betul. Nah, banyak-banyaknya orang itu suka bukan aral gitu, jadi merasa kok nggak kena gitu, jadi ada penyesalan. Saya bilang nggak usah menyesal ya, kita mendapatkan 100 koin aja udah berapa nilainya, kan besar dibanding harga awal cuma 0,7. Dan saya yakin percaya ini CTCP ini mungkin menjadi satu-satunya airdrop yang paling keren lah sepanjang sejarah masa menurut saya loh ya. Karena di CTC juga kita dengan KTP benar-benar murni dibayar karena jumlah koin yang dibagikan 99,5%. Ya mungkin bagi sebagian orang lebih memikirkan berita-berita miring di luar sana. Tapi kalau kita fokus, yakin nggak masalah itu. Kalaupun ada orang yang ngomong ABCD, kalau kita di status kita banyak yang nyinyir, gampang aja sih statusnya kita matiin aja statusnya, kan selesai. Benar. Ya sekalipun saya istilahnya kenal baik atau orang itu nggak suka, ya biar aja, namanya juga setiap orang itu kan punya pilihan. Nggak mungkin semua orang suka sama kita, Bang Dik. Betul. Artinya ada yang nggak suka dan juga ada yang suka. Jadi kita sadari aja kalau memang itu pro dengan kita, ya mari silakan welcome. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita masing-masing aja. Jadi seperti kemarin kejadian yang saya pernah sampaikan, saya lucu juga ya, kenapa saya ditendang dari satu grup yang saya cuma ngasih tahu, nih saya sudah bisa live silin. Maksudnya tuh harusnya teman-teman bahagia gitu, udah bisa live silin ya, saya coba deh. Itu saya ditendang, ya saya terima kasih ditendang, karena yang nendangnya saya tahu gitu loh. Entah karena sakit hati. Siapa yang tendang, Bang? Hah? Siapa yang tendang, Bang? Aku tahu, ada di sini temanku ponakannya. Dia tuh ditendang sama saya karena di grup CTC itu dulu pencairan nanya-nanya sama saya, tapi ikutnya sama kepala grup yang ada di grup itu juga. Pasti tahu lah, admin itu di situ siapa itu yang sering ngobrol. Aku nggak marah, aku terus terang aja, cuman seneng aja gitu ya, karena ya sudahlah kalau memang dikira silin itu, saya kan nggak ngirim link referral itu, Bang Cuan. Coba lihat, ya kan, Sultan Cuan, saya nggak ngirim link referral, cuman kasih tahu selain Bang Hendrik kita sudah bisa live di silin gitu loh. Alhamdulillah, teman-teman nggak apa-apa, karena apa? Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka terima, suka tidak suka, mereka pernah digerbong atau bagian daripada saya. 800 orang jauh dari grup saya, gak masalah. Hilang 800, gantinya 20 kali lipat, Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita ikhlas, alhamdulillah, yang mana Tuhan juga nggak sia-sia ya, karena kita memang ikhlas bantu mereka yang tadinya tidak mengerti kripto sama sekali, sampai punya exchanger, dan waktu kendala di exchanger tidak cair, saya yang bantu, kadang jam 1 malam ditelepon dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, kita memang menabur dulu ya Bang Hendrik ya, karena dengan kita menabur, biarlah kita ditolong sama orang A, tapi kita nolong orang yang lain. Atau sebaliknya, kita nolong orang B, nanti kita ditolong orang yang lain juga gitu. Prinsipnya, makanya
tadi saya sampaikan juga mungkin cara klaim mudah-mudahan sangat membantu teman-teman yang merasa frustasi nggak dapat. Saya sampaikan dapat, hanya saja belum tentu sesuai yang level yang kita inginkan. Silakan dicoba. Nah, terus yang kedua untuk CTCP mungkin sharing aja. Saya sudah memberlakukan konsorsium di grup saya yang mana satu orang hanya setor satu CTCP. Nilainya sesuai harga CTCP saat berjalan. Misal sekarang berjalan 50 ya setor 50. Besok 30 ya setor 30. Nah, ketika sudah jadi 30 CTCP, saya canangkan berdasarkan nomor urut yang mendaftar. Nah, ketika nomor 1, 2, 3, 4, 5 misalnya berarti nomor 1 keluar nih 100 CTCP. Nah, kan itu bisa buat 5 orang. Kalau memang itu gasminya 15%, berarti masih ada sisa 85 CTCP. Betul. Nah, saya bilang, kalaupun Anda nomor 30, nggak mungkin hari ke-30. Mungkin hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Saya bilang begitu. Nah, jadi bisa dicoba dengan patungan, bisa saling membantu dengan catatan orang yang kita ajak patungan itu kita kenal dan amanah. Karena kita nggak tahu ya, dikasih pinjam terus udah gitu orangnya nggak mau ngembaliin. Betul. Itu aja sih. Nah, makanya siapa tahu ini bisa dicoba buat grupnya teman-teman. Silakan kalau memang misalnya kenal baik dan bisa dipegang amanah, karena satu orang melintir aja yang lain akan merugi, kira-kira begitu. Betul. Ya mungkin itu aja Bang Dik. Semoga apa yang kita cita-citakan dari CTCP, apalagi bisa JP luar biasa ya Bang Sultan Cuan, saya dengar sampai jutaan koin, alhamdulillah. Gak ada koin yang bisa seperti ini ya. Bu Eli juga tadi saya dengar sampai jutaan koin, apalagi kepala sukunya. Udah jangan ditanya. Puluhan juta kayaknya Bang. Targetnya beliau kemarin waktu di Lombok itu bilangnya 1 juta dolar aja. Tapi saya rasa lebih dari 10 juta itu. Bang Hendrik, nanti kalau dapat beli ini, apa namanya, jet pribadi. Bisa terbang pakai jet pribadi langsung. Kita kalau ditanya kita diam-diam aja lah Bang. Ya, saya sih ya bersyukur ya teman-teman kalau memang kita sudah ada di dalam CTCP, kita sudah on the track. Tinggal nanti tingkatkan keyakinan diri masing-masing, jangan dengar yang negatif karena percuma. Kalau dengar yang negatif itu jadi penyakit buat diri kita juga. Makanya kalau mau dengar yang happy-happy aja gitu loh. Bila perlu sekarang belum terjadi nih, anggap aja udah terjadi. Mau beli mobil ini, mau beli rumah itu, mau jalan-jalan kemana. Nggak salah kan, nggak dosa kan? Betul. Justru membuat kita jadi tambah semangat begitu. Kalau saya sih di grup saya sudah sampaikan nih, siapa mau jalan-jalan cuma 10 CTCP yuk kita berangkat ke Thailand Bangkok 5 hari 4 malam. Saya bilang. Benar. Tapi diam aja kalau punya duit banyak Bang. Takutnya nanti diincer sama pajak Bang. Enggak. Kalau pajak itu itu kan bagaimana kita mengelola pencairannya Bang. Jadi kalau bisa akun yang kita video aja, jangan yang besar-besar, Bang Sultan, yang kecil-kecil aja. Kadang-kadang kita mau tapi sebenarnya kalau misalnya kita mencairkan pun itu sudah kena pajak Bang. Ya kan? Pasti. Kita cairkan jadi USDT kita tarik ke Indodax. Di Indodax itu sudah kena pajak itu. Apalagi yang mau dicari? Tapi Bang Sultan, kita ini negara Konoha. Bang Sultan rekeningnya pernah miliaran belum? Tiba-tiba puluhan miliar, kan bingung orang Pak. Ya makanya jangan puluhan miliar di rekening itu Bang gitu. Kita simpan di pocket aja. Iya betul, makanya saya juga sudah arahkan tim saya pencairan ke rekening masing-masing per hari maksimal 100 juta langsung tarik. Jangan ada pengendapan. Karena apa? Karena itu jadi penyakit nanti. Dia punya lampunya nyala merah itu PPATK. Benar. Iya, jadi USDT aja, simpan jadi USDT aja itu lebih aman. Tapi tetap Bang Cuan, kalau seumpama Bang Sultan itu kalau kita taruh di exchanger, data kita kerekod loh, saldo kita berapa. Jangan di exchanger Bang, jangan di exchanger. Itu kan pocket aja. Ya betul, saya setuju. Karena apa? Jangan di exchanger lokal. Kalau di exchanger lokal kerekod.
bisa dibekukan karena dia sudah kerjasama sama pemerintah kita. Karena pemerintah kita ini sudah mulai cari pajak-pajak yang tidak bisa ke handle sama dia pinjam tangan exchanger begitu. Ada perjanjian mungkin kalau kita memberatkan user bahkan gitu loh. Jadi saya sendiri juga alhamdulillah sedikit banyak belajar juga tentang perpajakan walaupun bukan orang pajak, karena kita kan udah capek jeripaya begini, masa sih tiba-tiba didatengin orang pajak suruh bayar pajak sekian, kan enak aja kita nggak punya duit, kita dicuekin, dibiarin. Kalau kita punya duit diminta-minta. Padahal boleh kita capek berusaha siang malam, belum lagi Zoom, telepon, video call, ngajarin orang, betul nggak Bang? Betul. Iya, kayak Bang Sultan juga mungkin ya sama lah. Kalau kita orang jaringan, gimana sih rasanya kita manage grup teman-teman, apalagi ada komplain, ada klaim, ada kesulitan, ada kesalahan-kesalahan, kan banyak sih cerita-cerita begitu. Jadi ya buat kita nikmati aja lah. Ya semoga teman-teman semua yang ada di sini tetap semangat, nggak ada keraguan lagi masalah berapapun ketentuan klaim itu. Saya rasa perusahaan bos kita ini sudah sangat bijaksana lah, karena dia benar-benar mau bagi-bagi rezeki. Judulnya aja dulu kalau nggak salah gerbang surgawi, kalau nggak salah tulisan Cina itu, benar nggak Bang Dik? Benar. Ada tulisan gerbang surgawi ya. Benar. Ya udah, Filosofi gitu aja luar biasa. buat teman-teman. Teman-teman sukses buat kita semua, jaya selalu buat Bang Sultan, Bu Eli dan semua leader-leader yang ada di sini, juga yang saya kenal, juga Bu Sultan Fauzi dan teman-teman yang lain juga. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam ucapan, mungkin dalam cerita, ya namanya juga manusia, tempatnya salah. Ya semoga kita semua tetap kompak. Jaya usaha, jaya rezeki, jaya semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bang Yanto. Terima kasih banyak Bang Yanto. Kita dah jalani network yang namanya Helbit dulu dapat 100, ada bontinya, ada konsepnya luar biasa juga. Ya masa akal lah ya. Akhirnya ya kita nggak ada rezeki di situ. Oke, kita lanjut ke cari nama wanita dulu ya. Di sini ada Bunda Is. Assalamualaikum Bunda. Halo Bunda Is. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ini Di mana, Bunda? di Jambi. Ya, di mana Saya Bunda? kan, jadi teman kemarin itu waktu dapat CTC kan nggak diolah-olah gitu kan, cuma di hold aja kan dulu. Hanya di hold aja, nanti harus harga tinggi atau apa baru dibuka. Bahkan ada yang sudah di download di logout apanya aplikasinya. Ini kan karena kemarin ada katanya kan harus pulang kandang semua kan. Yang punya teman saya itu kan dibuka, terus koinnya udah nggak ada lagi. Nah, itulah yang terjadi. Terus kalau yang teman dekat rumah kemarin sudah saya anjurkan untuk KYC lanjut kan, udah berhasil. Terus katanya kemarin kan harus sama adminnya sudah dilakukan, tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Udah 2 hari ini nggak juga masuk koinnya untuk pengembalian koin itu. Benar, bukan satu orang, 2 orang Bunda. Kita masih menunggu itu. Tidak ada alasan lain lagi ya selain pada menunggu. Makanya itulah kebijakan pulang kandang lagi yang dibuat oleh si Tantin Exchange. Begitu Bunda. Itu kita nggak ada wewenangnya. Memang tinggal tunggu aja kalau sudah buat laporan. Ya. Oh ya gitu. Baik. Maksudnya itu kemarin kan mau diikutkan ke staking itu, yang mendapatkan healing itu, terus dibuka nggak ada koinnya itu. Ya, memang semuanya ada yang terjadi sampai 30.000, ada 40.000, bukan satu orang. Malah Bang Sultan Cuan sampai hari ini diblokir, nggak dibuka-buka. Tanyalah Bang Sultan Cuan. Oh iya, punya saya juga lumayan banyak itu. Akun istri itu. Ya, cuma kan ada juga
Rentengan dari temannya lagi, jangan-jangan Bunda Is aja lah yang nanya, kan yang tahu kan cuma dia. Ngomongnya gitu kan. Itu untuk orang menyenangkan hati, karena dia nggak tahu apa-apa, suka menyalahkan orang. Itu orang ini harus dibunuh, suka nyalahan orang terus. Aduh. Gimana Bunda? Ada lagi Bunda? Jadi solusinya itu nggak bisa kembali ya Pak ya? Apa? Nah solusinya nanti memang nggak bisa kembali lah. Kalau mau kembali kerjakanlah CTCP ini. Itu aja lah alasannya. Ya. Salahnya dia dengan kemarin itu kan diajak apa ini aja dia nggak diajak. Oke, itu ada dengar tuh Bu Eli tuh. Bu Eli yang urus terus. Bu Eli, silakan Bu Eli. Iya, kalau untuk permasalahan itu mohon maaf ya. Saya sudah ngurus semuanya. Memang itu sulit sekali Bu. Jadi mohon maaf, bukan tidak mau membantu, tapi memang sudah prosedurnya memang susah. Yang punya saya aja diurusin sama Bu Eli nggak kelar-kelar Bu, nggak bisa. Memang dari sononya udah itu kebijakan dari sana. Duit aja di duit, nggak mungkin dia mau lagi Bu. Iya. Udah jadi duit. Jadi nggak mungkin ada dia mau. juga yang gini katanya. Berarti kalau gitu exchanger-nya nggak aman dong, masa apa koinnya ini bisa diambil kembali ya? Nggak aman kalau nyimpan di sana. Sebenarnya ke teknologi. Sebenarnya, Silakan Bu. mohon maaf, sebenarnya kalau kendalanya dari punyanya Ibu itu 100 ya Bu ya koinnya ya? Iya 100. Yang 100, oke. Kalau yang 100 kemarin ada sempat pengumuman dari resmi dari manajemen harus melakukan KYC lanjutan. Nah, jika tidak melakukan KYC lanjutan dianggap akun tersebut adalah akun bodong Bu, dan maka koinnya akan ditarik kembali. Nah, jika sudah melakukan pengajuan kepada CS pun itu 50-50. Bisa lolos, bisa tidak. Tergantung nanti penelusuran. Kalau yang untuk kasus itu, Bu. Cuma kalau yang satu yang teman dekat rumah kan itu udah di KYC lanjutan. KYC lanjutan setelah hilang atau sebelum hilang, Bu? Baru bukanya berapa hari ini? Berarti dia nggak melakukan KYC ketiga tuh Bu Nieli. Jadi setelah dia buka, tak tahu hilang. Kita dah sarankan dari awal, lakukan semua KYC itu dulu, baru nanti aman. Tapi ada juga yang meninggalkan KYC ketiga. Ya. Benar. Iya, rata-rata saya menemuin kasusnya gitu Pak Hendrik. Pada saat sudah hilang baru melakukan KYC ketiga untuk melakukan permohonan. Tapi sebenarnya itu sudah terlambat. Nah itu aja sih. Sama persis kayak orang buat rumah lah WC, dibilang nanti kena betul merasa ke WC. Pas rasa ke WC nggak dibuat, kering tai dalam perut. Kita udah bilang dari awal. Begitu juga waktu remove. Ya juga. Begitu juga nanti di waktu sekarang kita udah bilang, last tanggal 28. Kalau bisa tanggal 29 dikerjakan. Iya kan? Jadi mudah-mudahan informasi mana yang 100 sudah hilang itu mungkin kesalahan sendiri tetapi tidak bisa diakui oleh diri sendiri dan mencarilah kesalahan. Itulah manusia. Begitu Bu Bunda. Ada lagi Bunda? Iya, Bunda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita cerita by global. Kita tidak cerita per orang. Ada yang melakukan komplit dan segala macam niat menolong digabungkan akun diblokir. Itu bukan nilai kecil. Ada juga yang tidak melakukan vermuk, dan tahu ada nilainya baru mau lakukan. Kadang-kadang begitulah manusia. Jadi kita tidak bisa membuat apapun, kita cuma bisa menginformasikan. Di saat mau jadikan sama persis kayak gini. Di saat kita sudah nikah, apapun terjadi setelah akad nikah, itu udah hak tanggung jawab kita. Gak mungkin bini pula masak sambal gak pedas kita ngomong sama mertua. Bini gak mandi ngomong sama mertua. Bini gak gosok gigi gak ngomong sama mertua. Itu bullshit namanya. Jadi kita cuma menyarankan, kita cuma menginformasikan, kita setidak-tidaknya itu setelah itu teman-teman punya kewenangan. Kita sudah bilang KYC, lalu pindahkan, selesai sebenarnya. Ya Bang Sultan tadi buka mic, ada apa-apa Bang Sultan? Iya, ibaratnya kayak istilahnya itu kalau misalnya seperti itu, kayak Bang Hendrik lah punya mobil ya kan, punya rumah. Nah rumah itu ibaratnya exchanger gitu.
Nah, terus ada mobil di situ, memasrahkan ke saya, Bang, ini ada mobil, silahkan diambil. Silahkan diambil, terserah, Abang mau jual, mau diperbaiki, pakai sendiri, terserah. Nah, istilahnya kayak gitu. Tapi ditunggu berbulan-bulan, ya kan, berminggu-minggu, mobilnya nggak saya ambil, gitu loh. Ibaratnya kan saya nggak mau dengan mobil tersebut, gitu. Betul. Saya, Bang Hendrik sebagai pemilik rumah dan sebagai pemilik mobil di awal, oh, berarti orangnya ini nggak mau, mobil masih tetap di situ. Jadi ya udah, tak ambil lagi. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Ya, yang sederhananya gini lah. Kalau sebagai istri dimasak, suami buat nggak makan, kadang-kadang racun diletaknya. Kan gitu kan? Kadang nggak udah dimasak, silak kalau nggak makan. Begitu juga suami. Hari birthday dan segala macam, diberikan hadiah, istri itu nggak lihat aja. Kita sakit hati. Jangan katakan itu. Kita pulang rumah aja tengok istri masak pun kita bosan punya. Kan begitu? Nah, itu sederhananya. Kita sudah berikan informasi, jadi dikerjakanlah. Begitu juga dengan CTCP, kita tunggu aja polanya. Insya Allah ini bisa mendatangkan hasil. Oke, Bang Sultan ada apa-apa lagi diomongin? Kita rasa kita tutup aja. Jom. Saya rasa cukup, Bang. Mungkin buat teman-teman sekedar pesan aja, tidak perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh hater-hater di luar sana gitu. Kita juga di sini sama-sama mencari keuntungan. Mereka yang bilang CTCP ini tidak valid apa segala macam, toh mereka juga mengerjakan. Ibaratnya mereka ya seperti Bang Hendrik bilang tadi, ini tai gitu. Ini tai tapi mereka kok mau makan juga gitu. Biar saya, ini tai ini teman-teman. Tapi saya coba dulu deh, saya makan enak apa enggak rasanya gitu. Kalau rasanya enak, silakan teman-teman nanti ikutin saya. Lah kan sama kayak ngomong kayak gitu loh. Ya kan? Mereka bilang, ini CTC Plus ini bullshit. Hanya mimpi di siang bolong judulnya di di YouTube-nya dia. Nah, tapi dia juga akan membuatkan tutorial cara pencairan. Nah, kan aneh ben ajaib gitu, goblok juga gitu. Ibaratnya ini tai, tapi nanti saya coba dulu, saya makan. Kalau enak nanti teman-teman saya kasih tahu. Kayak ibaratnya kan kayak gitu loh, Bang. Ya udah, nggak usah didengerin mereka. Kita sama-sama juga akan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan JP rezeki besar di sinilah buat teman-teman semua gitu. Kita tinggal waktu 5 hari lagi. Setelah 5 hari nanti kita akan klaim reward-rewardnya, kemudian insya Allah di tanggal 2 kita mulai pencairan. Gitu, Bang. Baik. Bu Eli? Ya, siap Pak Henry. Ada apa-apa yang diomongin Bu Eli? Untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Kayaknya saya rasa sudah cukup jelas semuanya. Alhamdulillah. Baik, Ya. Terima kasih Bu Eli dan Bang Sultan. Ya, sama-sama. Ya, kita akhiri dengan kata-kata yang sederhana, teman-teman. Apapun yang orang ngomong, apapun orang cerita, terima kasih buat mereka. Terima kasih juga menjayakan proyek ini, baik itu buruk, baik itu baik. Nah, kita yang terima positif aja. Satu yang teman-teman harus ingat, kita hidup di Indonesia. Pajak apapun yang kita bayar segala macam, itu bukan untuk kita. Ada orang yang kita senangkan. Tapi hari ini kita dapat pribadi untuk kita. Bagaimana pribadi yang buat kita hari ini yang kita kerjakan memang tidak masuk akal buat orang. Tetapi yang tidak masuk akal itu rata-rata masuk rekening. Nah, teman-teman ikut alur aja. Selagi teman-teman ada di pola dan lingkungan kita akan memberikan informasi. Tidak perlu dengan A, B, C, D. Ikut aja matlamat teman-teman. Pendam dalam hati. Aku mau juga disanjung sekali. Tidak lama lagi Lebaran mau sampai. Setidak-tidaknya teman-teman ada duit. Ya, kita cuma memberi saran. Alangkah enaknya kebahagiaan yang kita dapat hari ini di CTC kemarin ini bisa berbagi ke teman-teman. Tapi nggak mungkin pinjam 100. Kita sudah menyarankan teman-teman untuk kerjakan, nggak mungkin duit kita yang dipinjamkan. Kan begitu? Nah, hari ini teman-teman, ayolah semangat. Apapun yang diviralkan tidak laku lagi. Karena susah 4 hari. Apapun yang dikerjakan cuma bisa untuk KYC doang, untuk menambah 1-2 akun yang masih sisa. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir. Jelas kita akan cerita tentang sekilas aja. Tanggal 25 sampai tanggal 28, sistem tidak lagi menghitung bonus naik ke atas, tetapi KYC diterima untuk 100 akun. Untuk 100 akun, untuk 100 CTCP. Lalu setelah tanggal 29, otomatis sistem akan muncul. Itu yang diceritakan ke kita. Nanti teman-teman bisa ngeklaim.
Tetapi kalau teman-teman mengeklaim sebelum hari H, tidak ada masalah. Setelah diklik klaim, nanti akan diupdate, sistem akan menghitung dan akan dikembalikan ke wallet kita yang di wallet airdrop. Airdrop akan rilis itu di tanggal 1. Polanya kita belum tahu. Kita sama-sama mencari pola dan ini akan menghasilkan super luar biasa. Apapun tukarnya CTC nanti pindahnya ke Tantin Exchange, tetap ada bonus baru yang dikerjakan oleh developer dan dana sudah ada buat mereka. Nah, disinilah teman-teman, ayolah bareng-bareng kita cuma bisa berdoa untuk kelancaran sistem ini. Nah, supaya bos ini, supaya aman, hidup dan sejahtera, supaya duitnya bisa sampai ke kita. Karena duit dia itu adalah bermanfaat buat kita untuk melangsungkan mimpi-mimpi kita. Sedangkan hidup tanpa CTCP kita juga bisa hidup. Tetapi ini adalah bonus dari doa-doa kita kemarin. Teman-teman bayangkan, kalaulah proyek ini menghasilkan, teman-teman sudah mengharumkan nama teman-teman sendiri. Kita tidak membuatkan asumsi narasi yang namanya investasi. Kita cuma memberikan informasi. Nah, setidak-tidaknya doa teman-teman memang bermanfaat buat kita. Saling mendoakan di antara kita ini itu memang paling berharga sekali. Tidak bisa dibayar pakai duit. Jadi dari itu teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf selama ini kita ada kesalahan ataupun salah ngomong. Mungkin kata-kata saya kasar. Itu bukan buat teman-teman, tetapi kepada pola cerita dan narasi dan sumber topik yang kita ceritakan saja. Ibarat saya menceritakan sebagai drama yang sedang berlangsung. Nah, teman-teman cuma mendengarkan, dan ini adalah tidak direkayasa, kita tidak dibayar sama Tantin, atau tidak dibayar sama CTCP. Kita memang kerjakan ini adalah sebagai kerja bakti buat teman-teman semua. Dan sampai hari ini alhamdulillah, ya, kita diberikan rezeki yang super luar biasa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mendoakan. Terima kasih juga teman-teman yang masih setia dengan kita. Jadi dari itu, kita lanjutkan perjuangan kita. Stop dengar kata orang. Stop kita scroll WA yang lain. Yang penting kita sudah ada tujuan. Akun-akun YouTube yang nanti dibuat video adalah seperti Bang Sultan, Bang Daso, ada teman-teman yang tadi yang bilang mau buat. Itu aja lah didengar. Tidak perlu lagi meyakinkan apapun. Nanti kalau teman-teman terpengaruh, keluarga sendiri bisa dibunuh. Oke, Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman. Yang mana yang belum terjawab, saya mohon maaf. Ya, kita sudah berlangsung dari jam 19 kalau nggak salah, jam 20. Jadi terima kasih banyak karena stay sampai ke detik ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses together. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum.